Hi everyone, welcome to Ad America, the US Embassy's American Center, with me, Andrea, as your e-guide for today. Today we will be having another session of Podcast Ad America, Children's Right for an Inclusive Democracy, where we are going to discuss about the importance of fostering civic participation for youth in driving inclusive democracy. So now I would like to introduce you to our podcaster for today. She is a very active civic and human rights activist. Please welcome Kak Arfi Bastian. Halo, good evening. Thank you very much, Andrea. Selamat malam, Sobat Amerika. Kembali kita datang di podcast kita yang kelima, kalau tidak salah. Dan malam ini ada kita kedatangan tamu spesial dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi ikon-ikonnya itu kalau bisa yang benar-benar dekat ke hati gitu. Karena teman-teman pasti udah kenal nih, salah satunya nih kebetulan nih yang tiba di sini ada Kak Giovanni Tambunan. Halo Kak Arfi. Halo juga. Nah ini udah lama banget nih kayaknya dulu ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Jadi Kak Giovanni ini adalah former child singer yang kita tahu. Trio Kwek Kwek ya. Sebenarnya bukan Trio Kwek Kwek. Aku dulu bareng Saskia sama yang Titi Puspa. Jadi Trio Kwek beda, tapi sering banget ketukar, tapi that's okay. Sebagai ice breaking gitu ya, boleh kan. Jadi Kak Geo ini selama ini aktif sebagai fashion stylist and photographer, lalu sebagai fashion editor and stylist di Cosmo Girls Magazine Indonesia, dan juga fashion editor, stylist and graphic designer untuk Harper Bazaar Indonesia. Lalu graphic designer Mary Claire Magazine Indonesia. Kayaknya semuanya mereknya internasional banget ya. Dan juga Amerika banget sih, banget. Jadi sesuai ya, inline sesuai dengan malam ini. Dan Kak Giovanni telah menempuh master di Bina Nusantara Business School Indonesia. Dan juga tahun ini sebagai duta untuk film festival 100% manusia ya. Betul sekali Kak Arfi. Okay. Sebenarnya Kak Geo tahu nggak sih kenapa alasannya Kak Geo saya undang? Jujur aku nggak tahu dan aku pengen tahu sih. Pengen tahu apa kepo? Nah, kita kan setiap tahunnya tuh merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, which is minggu lalu. Kita masih dalam satu minggu bersama ini, dan topik podcast kita itu sebenarnya berhubungan dengan demokrasi, inklusif demokrasi, karena tahun ini kita mengalami pesta demokrasi, yaitu pemilu, dan nanti tanggal 27 November itu kita akan ada pilkada serentak di nasional, dan di Amerika pun sedang mengadakan pemilu tahun ini. Jadi emang benar-benar sangat historical banget untuk kita. Dan kenapa sih kok temanya child's right dalam inklusif demokrasi? Karena dalam hukum Indonesia untuk anak di bawah untuk usia di bawah 18 tahun itu masih tergolong atau kategori sebagai anak, dan yang mana rata-rata pemilih pemula itu 17 tahun. Betul. Jadi inline dong ya Kak, dengan berbicara dengan hak tentang anak, khususnya teman-teman yang mereka sekarang duduk di bangku SMA. Betul. Seperti itu. Dan mereka juga sebenarnya adalah teman-teman Sobat Amerika yang sering banget mengakses informasi di @Amerika. Jadi malam ini kita berbicara apa sih yang bisa kita bawa atau tularkan secara baik, bagaimana demokrasi yang inklusif di Indonesia. Tahu nggak sih Kak, kalau Indonesia itu kita itu dalam ranking 52, dan kita tuh jatuh dari tahun sebelumnya loh. Oh ya. Dan kita itu nilainya di skor 671. Bayangin, kita dalam jauh. Bayangin itu. Dan dibanding beberapa negara, untuk ASEAN sendiri, untuk Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk di bawah negara yang lain juga. Seperti itu. Nah, ini Kak, aku mau tanya dulu. Selama ini aktivitasnya Kakak apa aja sih? Kebetulan seperti yang tadi udah disebutin sama Arfi ya, kebetulan aku lebih banyak berkecimpung di dunia fashion, sama kebetulan sekarang aku lagi merambah ke dunia lukisan juga, jadi lebih ke art ya. Jadi untuk sekarang karena aku udah memutuskan untuk tinggal di Bali, jadi aku lebih fokus di dua hal itu aja sih gitu. Jadi kalau misalnya yang berhubungan sama
nyanyi dan lain-lain itu mungkin dijadiin hobi aja kalau sekarang buat aku. Kalau di fashion mungkin yang tadi udah disebutin. Kalau di lukisan kebetulan aku ada apa ya, kita tuh semacam kayak I.O. gitu untuk ngebuat pameran buat seniman-seniman, karena aku base-nya di Bali. Jadi buat seniman-seniman Bali yang masih baru, tapi kita kasih kesempatan untuk memberitakan karyanya mereka gitu sih sebenarnya lebih fokusnya sekarang. Nah berarti kan dari dulu sampai sekarang bergeraknya di lini art ya, betul, atau seni ya. Berarti betul. Kan kita juga bisa berbicara atau mempromosikan tentang hak-hak sipil juga melalui pergerakan seni ya kan, seni budaya seperti itu. Sesuai banget ya di Bali terus bawa idenya seperti itu gitu kan. Nah dari pembicaraan kita yang sebelumnya di seri 1, 2, 3, 4 itu kita sempat membahas gitu kan, bagaimana literasi demokrasi kita sangat rendah. Karena salah satunya adalah isu masalah kemiskinan. Kalau kita berbicara tentang anak-anak di bawah 18 tahun, berarti kan mereka yang masih usia produktif sekolah ya. Bagaimana pendidikan itu bisa merangkul mereka untuk dapat mengerti apa sih sebagai warga negara yang baik. Dulu kalau di zaman saya dari PMP terus berubah PPKN. Kalau di zamannya Kak Gio namanya PPKN. Jadi kan di situ kita belajar ya bagaimana demokrasi, bagaimana ada pemilu, bagaimana kita dibilang 17 tahun kita udah bisa memilih gitu. Itu kan ada perasaan yang seneng banget gitu ya. Akhirnya pemilu nih jadi dewasa nih. Walaupun sebenarnya pas begitu udah keluar dari rumah tanggung jawabnya lebih besar. Kayak mendingan balik ke rumah deh gitu ya. Aduh 17 tahun begitu udah selesai keluar dari rumah kuliah terus ternyata berat ya. Ternyata berat gitu kan. Nah ini Kak, dari pembicaraan sebelumnya dengan narasumber yang sebelumnya juga berbicara bahwa isu anak atau isu anak muda itu di dalam pembangunan itu penting, ya kan. Apalagi untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif. Nah tantangannya kalau di satu sisi untuk masalah kemiskinan berarti masih banyak nih teman-teman yang belum bisa, sebenarnya sekolah kan udah gratis ya. Tapi bagaimana mengoptimalkan untuk usia produktif sekolah mereka harus pergi sekolah gitu loh. Instead harus kerja dan bantu orang tua. Tapi kan kita ingat bahwa mungkin orang tuanya tergolong dalam keluarga miskin, yang mana mereka harus bekerja dan mungkin karena kebetulan kita harus melakukan riset lebih dalam lagi ya. Mereka akhirnya tidak sekolah karena lebih baik membantu orang tuanya untuk mencari nafkah seperti itu. Karena serba salah ya. Bisa pergi ke sekolah tapi kelaparan. Betul. Ibaratnya kayak gitu kan. Atau misalnya orang tuanya harus ekstra kerja di mana dia membutuhkan ekstra tenaga. Mungkin anak-anaknya tergerak. Kan tipikal Indonesia ya, budayanya tuh mau menolong, membantu orang tua gitu kan. Jadi sangat dekat sekali. Nah itu pada saat dulu sebagai sebagai artis cilik gitu loh, pernah nggak sih sempat kepikiran seperti itu, kondisi Indonesia pada saat itu tuh seperti apa gitu loh? Oke, kalau ngomongin masalah berpikiran tentang Indonesianya secara luasnya sih sebenarnya belum terlalu kepikiran ya, mungkin karena aku masih kecil. Tapi sedikit banyak karena aku juga datang bukan dari keluarga yang ada gitu ya, maksudnya memang kita dari keluarga yang juga ya cukup aja tapi juga pengen lebih, makanya ada keinginan aku juga untuk membantu keluarga sih sebenarnya di situ. Tapi untungnya orang tua aku pribadi itu justru lebih fokusin aku memang harus ke pendidikan terutama. Jadi walaupun aku misalnya jadi istilahnya public figure di umur yang sangat kecil, tapi mereka tetap mengutamakan tentang pendidikan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalnya kayak syuting atau nyanyi apa segala macam di luar dari pendidikan, itu tuh biasanya kayak ada izinnya dari ke sekolah, terus ada pembelajaran tambahan buat aku pribadi, terus juga istilahnya tanggung jawab mama papa ke pendidikan aku tuh cukup besar gitu loh. Jadi mereka benar-benar mikirin banget apa yang kira-kira aku tuh
dapat pendidikan nggak setengah-setengah gitu loh. Karena kan kalau zaman dulu mungkin kayak mama papa kan dua-duanya sebenarnya kerja, tapi karena aku sempat jadi public figure dan segala macam waktu kecil, akhirnya salah satunya akhirnya berhenti bekerja dan akhirnya ngurusin aku untuk jadi public figure. Tapi di situ juga bukan cuma mikirin aku sebagai public figure-nya, tapi mamaku kebetulan membantu juga dalam bentuk pendidikan, misalnya ya, dia banyak ajarin apa segala macam. Jadi aku merasa kalau aku pribadi dapat privilege untuk dapat keluarga yang istilahnya mau bersama-sama lah gitu membangun baiknya keluarga kayak gimana gitu. Karena mereka tahu kalau pendidikan buat aku di zaman kecil, bukan cuma di zaman kecil ya, jadi pendidikan buat mereka tuh salah satu yang paling penting gitu. Jadi kayaknya kalau aku sih waktu dulu cukup privilege ya jatuhnya gitu. Tapi kalau buat orang Indonesia lain, jujur aku nggak terlalu punya pemikiran ke sana, karena aku pribadi kan ngejalanin hidup aku juga udah cukup sibuk gitu kan, karena kayak yang sehari syuting tapi besoknya malamnya harus ngerjain PR, besoknya sekolah lagi, terus besok syuting lagi gitu-gitu deh. Jadi kayak lebih fokus di situ sih kebanyakan gitu. Berarti kebayang ya, maksudnya kita kan juga melihat perbedaan generasi juga. Betul. Ya. Mungkin kalau sekarang kan anak-anak muda masuknya Gen Z ya. Yeah. Dan mungkin ke Gen Alpha ya kan. Dimana kita mungkin di generasi sebelumnya yang kita ya mungkin bersyukur bahwa kita hidup di keluarga yang masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang kan mungkin cara melihatnya yaitu tadi literasi demokrasinya mungkin jauh lebih baik dibanding dulu. Maksudnya makin bertambah, namun tantangannya juga makin tambah. Ya kan ibaratnya pada semakin sukses kan anginnya makin tinggi, makin kencang ya kan. Jadi kan otomatis bagaimana kita melihatnya itu khususnya teman-teman yang muda sekarang ini bisa melihat apa sih peran sertanya mereka seperti itu. Nah, kalau kita berbicara ini hasil kesimpulan dari 4 seri sebelumnya juga mau ngomongin perempuan, keterwakilan perempuan, anak muda atau anak itu di dalam pemerintah itu susah. Karena pada saat teman-teman yang bekerja untuk di pemerintahan khususnya untuk yang DPR itu pada saat mereka turun ke lapangan untuk melakukan survei dekat dengan konstituen mereka, itu ternyata masih banyak masyarakat Indonesia itu bertanya, saya besok makan apa, nanti malam saya ngasih makan suami saya apa, anak saya apa gitu. Nah, gimana kita ngomong kayak gitu kalau perutnya masih belum bisa diganjel, habis itu kita udah ngejejelin sama pendidikan demokrasi. Jadi antara mana telur, mana ayam duluan. Kan? Jadi mana ayam, mana telur dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya mengingat bahwa Kak Geo dulu sebagai public figure itu memposisikan diri sebagai public figure, saya kurang tahu ya apakah harus membuat mereka selalu happy atau ada pesan moral moral yang kakak berusaha untuk bawakan pada saat menjadi public figure sebagai penyanyi cilik. Kalau aku pribadi, aku tuh juga untuk zaman kecil mungkin belum ada pemikiran seperti itu ya. Tapi kalau untuk sekarang, karena sekarang aku juga merasa karena zaman kecil aku lumayan dikenal orang, jadi aku punya tanggung jawab juga sih sebenarnya untuk sekarang untuk lebih care lah terhadap sekitar, terutama orang-orang terdekat dulu sih sebenarnya. Tapi di situ juga aku ngerasa kayak kalau misalnya kita sebagai public figure gitu punya bisa menginfluence orang lain kan sebenarnya. Mungkin kalau aku pribadi, mungkin dari keluarga aku kan tadi aku bilang sebenarnya aku bukan datang dari keluarga yang memang cukup ada gitu, maksudnya cukup aja gitu. Dan kebetulan banyak juga saudara-saudaraku yang juga masih berkekurangan gitu. Jadi somehow aku suka memberikan influence yang istilahnya secara enggak mendikte sih, tapi lebih kayak kita tuh sebagai manusia tuh bukan cuma tentang mengenyangkan perut atau istilahnya besok mau makan apa gitu, tapi dalam hidup ini kita juga perlu berpikir tentang kayak apa yang bukan tentang kita pribadi, bukan tentang keluarga kita, tapi apalagi yang bisa kita lakukan buat masyarakat banyak. Jadi somehow kalau aku pribadi memberi influence-nya lebih kayak
aku kasih unjuk juga sih gitu. Misalnya kayak hal-hal kebetulan kayak misalnya aku di sekolah walaupun aku punya pendidikan, walaupun aku punya kesibukan di luar sekolah, tapi aku berupaya untuk sekolah aku tetap masih baik dan berjalan gitu. Jadi istilahnya mungkin aku bisa memberi contoh di area itu seperti walaupun mungkin berkekurangan dalam segi makan apa segala macam, tapi pendidikan itu sebuah hal yang penting gitu loh, bukan cuma sekedar kayak oh ya karena sekolah aja gitu, tapi itu juga itu berkesinambungan di mana kita juga akan menaikkan derajat kita yang tadinya mungkin kurang ada dan segala macam, tapi bisa jadi ada dan akhirnya kalian juga gak lapar lagi gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang aku kasih tahu ke mereka gitu, karena kalau ngomongin masalah kayak skala besarnya agak sulit. Yang tadi Arfi bilang kan agak sulit karena masyarakat Indonesia benar besok mikirnya pasti oh besok makan apa segala macam. Mungkin kalau menurut aku itu harus diberikan dari orang-orang yang memang punya influence besar terhadap orang-orang tersebut gitu. Misalnya para selebriti gitu ya. Kalau aku pribadi, aku sedikit sedikit kecewa dengan public figure zaman sekarang yang lebih mengutamakan menonjolkan flexing dan lain-lain, padahal sebenarnya saat kita menginfluence orang lain itu bukan cuma tentang kayak kita memamerkan sesuatu apa yang kita punya, tapi gimana caranya supaya bisa dapat hal seperti itu gitu. Jadi somehow itu sih yang aku berupaya dari aku pribadi ya. Aku nggak akan menggurui orang lain, tapi buat aku pribadi aku berupaya untuk memberikan influence yang lebih baik gitu buat mereka ya, walaupun mereka mungkin berkekurangan, bukan cuma tentang materi tapi hal lain deh, misalnya kayak mungkin gak punya keluarga atau apa segala macam, tapi mereka pengen sukses dan segala macam. Nah itu sih aku bisa lebih menginfluence dari area itu gitu. Pesan penting itu tadi Kak. Sebelum kita maju ke depan atau mundur dulu ke belakang. Ini kan kalau ngeliat dari riwayat profesionalnya kan banyak sekali Kakak berkecimpung di dunia media kan, magazine, dan ini adalah dekat sekali dengan perempuan, anak perempuan. Betul. Dan isunya juga maksudnya ini masuk situ susah loh. Saya dulu inget banget. Saya pernah kerja juga di media gitu kan, di media. Nah, bagaimana cara kita merangkai kata, bagaimana kita even berbicara pun itu benar-benar kayak harus ditata dengan rapi sehingga pada saat disajikan itu cukup crispy, bisa enak ya. Nah, pengalaman Kakak nih selama di media, bagaimana so far Kakak melihat bagaimana media itu menginfluence dan bagaimana Kakak sebagai profesional dalam media itu juga menginfluence itu ke anak-anak muda saat itu gimana tuh Kak? Bisa ceritain nggak? Kalau aku pribadi saat aku jadi jurnalis, zaman aku di Habers Bazaar, Cosmo Girl dan lain-lain gitu ya. Aku selalu bilang sama editor aku kalau aku tidak akan mereview sesuatu berbohong gitu loh. Maksudnya aku nggak mau istilahnya menyelimuti menyelimuti sesuatu yang sebenarnya tidak benar terjadi gitu. Misalnya kebetulan kan karena aku di dunia fashion, aku tentang satu baju ini ya aku nggak akan ngomong kayak oh baju ini bagus, tapi mungkin lebih ke detailnya, oh ini terbuat dari apa atau bahannya seperti apa gitu, bukan menjual seperti ad atau apa segala macam gitu. Jadi itu sih karena aku dari awal aku selalu bilang kayak pada saat aku jadi jurnalis, walaupun aku jurnalisnya lifestyle, aku nggak pengen membohongi orang lain aja gitu. Jadi pada saat aku memberikan informasi itu informasi yang paling jujur dan mungkin aku membungkusnya dengan kata-kata yang lebih baik aja. Jadi mungkin kalau even aku merasa itu sebenarnya produknya secara praktikal atau segala macam kurang, mungkin aku bisa mengencangkan di area estetikanya seperti itu. Jadi kayak tetap baik dengan bahasa-bahasa yang tadi Kakak bilang harus rapi, harus ini segala macam gitu. Tapi aku tekankan selalu aku tetap jujur sih sama apa yang aku tulis gitu di media tersebut. Berarti paling penting tidak berbohong ya tentang informasi. Kan nggak mau kan masuk jadi hoax. Benar. Itu kan tadi pas di media seperti itu, sebagai influencer seperti itu, dan kita tahu bahwa sekarang driven seorang public figure pada saat dia di media sosial atau even di broadcasting system di televisi gitu kan, yang mereka mau menjual tadi Kakak cerita
tendensinya lebih banyak yang lebih correcting gitu kan, sangat disayangkan. Belum lagi yang blasphemy, menjelek-jelekan. Betul. Habis itu ada sara atau antar golongan ataupun karakteristik khusus. Betul. Karena baru-baru ini saya dengar, saya tidak perlu sebut merek ya, yang satu menjatuhkan gara-gara ekspresi gendernya. Mungkin kakak tahu ya. Nah itu kan harusnya ada yang satu sisi sebagai public figure mensupport kelompok minoritas dan rentan. Betul. Bukan ikut ikut memberikan nilai negatif lagi gitu. Yang diharapkan sih di kemudian hari ya, apalagi kita menjelang kontestasi politik pilkada gitu kan, makin banyak informasi negatif, salah yang akan diberikan. Bisa jadi para influencer di-hire untuk memberikan informasi negatif. Betul sekali. Kalau menurut pandangan kakak sendiri, kalau hal itu terjadi nih di either di kakak atau di teman-teman kakak untuk memberikan informasi yang salah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Kalau aku pribadi, setiap aku misalnya kalau sekarang kan zaman endorse gitu ya, misalnya endorsement, kalau misalnya aku dapat seperti itu, biasanya aku research dulu sih, mau apapun itu, misalnya produk atau service atau apa segala macam, aku coba sendiri dengan menggunakan uang aku sendiri dulu, karena aku nggak berani, yang tadi aku bilang, aku sebagai jurnalis aja, aku berasa aku harus ada tanggung jawab kejujuran aku gitu loh di situ. Nah mungkin yang aku harapkan sebenarnya buat teman-teman public figure lain mungkin lebih kayak ya kita harus lebih banyak research sih, dan mengutamakan yang tadi kakak bilang, mungkin minoritas, apalagi kan sebentar lagi mau yang tadi pilkada itu kan, di beberapa hal kan pasti ada yang bagi masing-masing kandidatnya kan ada yang di visi dan misinya itu melibatkan hal itu, ada yang tidak sama sekali gitu kak. Mungkin kalau menurut aku kayak aku ngerasanya kita sebagai orang yang bisa memberi influence, aku berharapnya influencer atau public figure bisa memberikan edukasi yang lebih baik gitu loh kepada masyarakat. Maksudnya kalau misalnya memang dari visi dan misinya mereka tidak menekankan tentang minoritas atau inclusivity, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada orang yang misalnya berkaitan si kandidat tersebut gitu. Kalau misalnya memang di situ ada dan segala macam, mungkin bisa dibahas lagi gitu loh. Maksudnya jangan aku pribadi, aku mungkin termasuk yang salah satu yang idealis gitu loh kak, makanya aku jarang endorse dan segala macam, karena aku cukup idealis dalam memilih sesuatu yang aku mau sampaikan ke orang lain gitu. Jadi maksud aku ya, aku berharapnya mungkin mereka juga butuh materi apa segala macam, cuma yang penting adalah kita jangan sampai memberikan influence yang buruk aja sih buat masyarakat, karena itu terutama kayak pemilihan apa segala macam, itu kan bahasa demokrasi, which is kayak yang tadi aku bilang, masyarakat kita tuh termasuk yang lumayan mendengarkan public figure gitu, yang maksudnya public figure punya influence besar gitu loh terhadap mereka. Makanya aku berharap ya mudah-mudahan bisa bukan cuma sekedar dapat materinya, tapi juga lebih riset lagi aja, kira-kira memang kandidat itu adalah kandidat yang perjuangannya tuh sama dengan nilai-nilai yang dipegang sama public figure itu atau tidak, gitu aja sih kalau aku. Nah ini kan kita masih ngomong representasi ya. Kalau Kak Geo sendiri ngelihat untuk saat ini nih, untuk di kontestasi tahun ini atau 5 tahun yang lalu ya, keterwakilan anak muda yang bersuara tentang hak anak muda dan anak-anak itu banyak gak sih kak? Sepengalaman agak susah ya pertanyaannya, karena kalau aku pribadi selama 5 tahun kemarin itu aku lebih banyak basisnya di yang tadi bilang, aku berbasis di Bali. Jadi kalau yang aku lihat di Bali sendiri sebenarnya cukup banyak kalau aku yang aku lihat gitu ya. Dan aktivisme yang dilakukan di Bali itu kebanyakan yang menggerakkan tuh justru anak muda gitu. Mungkin ya yang aku tangkap adalah mungkin kalau di Bali karena mungkin secara di pulau itu tuh liberal tuh tinggi banget gitu loh kak. Maksudnya jadi bukan kayak toleransinya tuh tinggi banget terhadap segala hal gitu. Jadi kayak
misalnya anak muda mau bikin apa, mau teriak apa dan segala macam, itu mungkin akan lebih dapat panggung gitu loh kalau di Balinya sendiri. Nah tapi kalau di Indonesia jujur aku terus salah ngomong, tapi soalnya aku nggak tahu sama sekali gitu, maksudnya kalau misalnya kalau di Indonesia bagaimana, tapi kalau di Bali sih lumayan bisa berpengaruh gitu sebenarnya gitu, yang berhubungan dengan anak muda, dan anak mudanya sendiri lumayan apa ya istilahnya ikut teriak. Salah satu yang tadi aku bilang, salah satu IO lukisan aku juga tuh sebenarnya bentuk aktivisi juga buat aku sama partner aku yang buat, karena tema lukisan kita itu bukan cuma sekedar mengangkat para seniman yang memang baru dari Bali, itu kita juga mengangkat tema-tema yang setiap pamerannya itu ada tema-tema tersendiri Kak. Misalnya kayak di stigma pertama itu kita mengangkat tentang mental health, yang kedua tuh tentang operation, yang ketiga tentang discrimination. Jadi kita memang mungkin karena yang aku lihat sekitar aku kebanyakan orang-orang seni dan memang kita sama-sama mau teriak dan segala macam, jadi aku melihat oh ternyata anak muda Bali tuh mau banget ya untuk istilahnya kerja keras nih untuk teriakin apa yang menjadi apa unek-uneknya mereka gitu. Tapi kalau di tempat lain jujur aku kurang memahami sih Kak. Oh, sebenarnya menarik sekali ya, karena suara anak muda itu sangat penting ya, dan demokrasi itu tidak akan sempurna tanpa ada suara anak muda. Sobat Amerika, siap-siap untuk melakukan Q&A karena ada di layar untuk mulai scan the QR-nya. Nanti saya akan tanyakan ke Kak Geo bagaimana pertanyaan tersebut akan disampaikan, dan teman-teman yang ada di Amerika silakan juga untuk scan QR-nya. Kak, aku mau nanya lagi nih. Tadi kan aku sempat cerita kalau kakak nih tahun ini terpilih sebagai duta untuk Festival Film 100% Manusia. Ini apa sih? Pertanyaan basic apa sih? Pertanyaan basic nih apa sih gitu? Oke, jadi sebenarnya 100% Manusia Film Festival itu adalah festival film yang menayangkan film-film yang bertemakan kemanusiaan Kak. Jadi intinya lebih ke hak asasi manusia. Jadi intinya semua film sebenarnya bisa masuk, film apa aja yang meneriakkan masalah-masalah tersebut gitu, bersalah yang di dalam lingkup hak asasi manusia. Jadi kebetulan aku pribadi senang banget sih bisa istilahnya dipilih untuk jadi salah satu ambasadornya gitu, karena kebetulan yang aku bilang CEO pameran aku yang bernama Stigma juga bekerja sama dengan 100% Manusia untuk mengadakan pameran juga. Jadi berkesinambungan gitu loh Kak. Jadi festival filmnya ada yang bertemakan dengan hak asasi manusia, tapi kita juga akan ada pameran lukisan dengan tema equality, diversity dan juga humanity. Jadi memang temanya tuh tahun ini kalau untuk festival filmnya sendiri itu togetherness. Jadi memang kita pengen mengangkat kayak yuk kita sama-sama tanpa harus mikirin lo dari mana atau apa segala macam, kita bisa jadi lebih baik gitu loh dunia ini gitu, dari segala lini gitu sebenarnya. Jadi itu sih intinya gitu Kak. Berarti inline ya dengan saya ngundang kakak malam ini ya, karena ternyata aktivisme yang kakak lakukan juga ternyata lebih besar lagi ya. Salah satunya adalah dengan mengkombinasikan, mengkolaborasikan humanity, diversity, dan equality gitu, which is bagian dari inklusif. Kan? Betul. Jadi, nah so far kalau misalnya role kakak sendiri di situ sebagai ambasador atau duta itu apa sih kira-kira yang kakak bisa ceritakan, apa sih kira-kira yang hak anak-anak muda yang bisa di-inline-kan dengan kegiatan tersebut Kak? Oke, sebenarnya dengan terpilihnya aku jadi duta aja menurut aku itu salah satu bukti kalau sebenarnya kita, maksudnya mau dalam bidang apapun kita, sebenarnya kita bisa berteriak dalam hal yang baik gitu loh. Jadi maksud aku kayak salah satunya itu. Kedua mungkin masalah karena aku ada kerjasama dengan Stigma dengan 100% Manusia, aku juga lebih berperan untuk memberitahukan kalau sebenarnya
seni itu tidak ada batasan, bukan cuma sekedar lukisan, bukan sekedar patung apa segala macam, tapi juga dalam bentuk film gitu. Sebenarnya kan aku memang lebih fokus di lukisannya gitu, tapi karena aku terpilih di sini, aku jadi lebih banyak belajar juga nih tentang film. Walaupun aku selama ini aku senang banget nonton film, tapi kan istilahnya untuk di film festival kan itu hal yang berbeda gitu ya. Banyak film-film yang sebenarnya belum pernah aku tonton sebelumnya, dan kebetulan di film festival 100% Manusia Film Festival ini kan banyak film-film yang justru bagus-bagus banget tapi tidak dapat ditayangkan di Indonesia dengan satu dan lain hal gitu kan. Jadi kesempatan banget sih buat aku buat istilahnya menginfluence orang-orang untuk datang ke acaranya, ke 100% Manusia Film Festival, juga ke Stigma, biar kita bisa ngelihat kalau ternyata karya seni itu bukan cuma sekedar karya seni yang mass production gitu loh Kak, bukan tentang yang komersil aja, tapi juga banyak karya seni yang ingin berteriak gitu, basically tentang inclusivity gitu sih kalau menurut aku. So far kalau untuk kita melihat ke sebelumnya yang sudah Kakak lakukan dengan tadi yang social entrepreneur, social enterprise tadi itu dengan kolaborasi, sudah berapa kali melakukan kayak festival serupa atau festival yang berbeda? Oke, kalau festivalnya sendiri sih udah berjalan berkali-kali ya Kak. Kalau festival filmnya aku rada lupa, antara 8, 9, 10 aku lupa, pokoknya intinya udah cukup banyak festivalnya berjalannya. Tapi kalau aku pribadi untuk di aktivismenya sendiri, sebenarnya aku udah dari zaman aku balik ke New York. Jadi waktu pas aku sempat taking courses di New York, di Parsons, pas aku balik aku langsung berupaya untuk kayak gimana caranya aku bisa memberikan sesuatu buat masyarakat yang lebih banyak gitu. Nah dari situ aku mulai, karena aku pindah ke Bali dan segala macam, dari situ aku mulai mencari komunitas dan karena gini, kalau menurut aku pribadi, kita nggak bisa teriak sendiri kan Kak. Jadi kayak kita harus punya komunitas dan segala macam. Dimana komunitas ini punya satu pemikiran atau visi dan misi yang sama gitu sama kita. Aku kebetulan menemukan komunitas ini dan segala macam. Akhirnya kita bisa bergabung dan akhirnya bisa pelan-pelan lah gitu. Kebetulan kalau aku pribadi, kalau yang dalam bentuknya pameran lukisan, kita udah terjadi 3 kali yang aku bilang itu dari 2 tahun lalu. Jadi mungkin itu sih Kak yang aku lakukan gitu. At least mungkin belum terlalu banyak, tapi aku selalu ngerasa kayak walaupun kita langkahnya baru dikit, tapi at least kita melangkah gitu kalau menurut aku sih. Kalau saya bilang sih tidak ada yang sedikit satupun saja, walaupun masih diskursus saja itu sudah suatu memulai dengan hal yang baik gitu kan. Nah berarti kan kalau ini udah ketiga habis itu berkolaborasi dengan tadi festival sudah 8-10 kali. Nah ini kan berarti akan ada amplifikasi ya, suara-suara yang lebih besar lagi, bagaimana menceritakan tentang aktivisme, bagaimana tentang hak anak dan hak anak muda gitu. Betul. Kan terlibat dalam demokrasi yang Indonesia sedang hadapi saat ini. Nah itu kalau menurut Kakak sendiri urgensinya atau sangat penting sekali bagaimana kalau melihat kan perempuan dan kelompok marginal itu kan menjadi termarginalisasi. Betul. Malah kadang menjadi lebih rentan, vulnerable gitu kan. Bagaimana sih untuk mencapai akses yang setara nih kira-kira menurut Kakak dengan adanya si festival tadi gitu, dengan art festival atau film festival atau apapun festival itu, bahkan mungkin festival nyanyi gitu kan. Itu kira-kira sepenting apa sih sehingga bisa mendorong si inklusivitas dari demokrasi tadi itu tercapai? Kalau aku pribadi, mungkin kalau kita ngomongin masalah seberapa efektif gitu ya, apa yang udah aku lakukan, mungkin aku ngerasa gini, pada saat kita ingin menimbulkan ide kepada orang lain, kalau kita ngomongnya marah-marah atau teriak, somehow tuh orang itu akan yang ada tuh jadi defensif gitu. Sedangkan kalau kita ngomongnya sambil nyanyi, sambil cerita, sambil nonton film, kayaknya ide-ide yang ingin kita sampaikan itu akan terasa lebih lembut gitu. Jadi nggak harus teriak,
tapi kita memberikan hiburan, tapi yang juga sebenarnya ada pesan-pesan yang luar biasa di baliknya gitu. Kalau menurut aku sih lebih efektif seperti itu, karena kalau misalnya kita cuma teriak misalnya kayak oh ya harus gini dan segala macam, satu mungkin jadi seperti tidak ada hasil nyatanya gitu, karya nyatanya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk film, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk nyanyian, menurut aku itu malah lebih lebih catchy dan orang lebih gampang untuk mengingatnya gitu. Dan menurut aku akan lebih efektif kalau kita lakukan dengan cara yang lembut seperti itu. Karena kalau misalnya kita lebih banyak ke teriak dan segala macam, aku setuju juga dengan hal itu, tapi mungkin gak semua orang bisa nerima. Kalau misalnya kayak dengan kita nyanyian, dengan film dan segala macam, mungkin lebih melembutkan aja sih Kak sebenarnya gitu. Berarti ini sangat terkait dengan budaya Indonesia juga. Betul. Ya, yang Indonesia sukanya yang lemah lembut, betul, sukanya yang lebih atentif, yang lebih persuasif gitu kan. Walaupun di sisi lain ada yang suka berkoar-koar juga. Jadi emang ada tetap ya jangan berhenti ya koar-koar, please jangan berhenti. Nah, saya ingatkan lagi teman-teman Sobat Amerika, teman-teman yang dari Amerika untuk mulai scan di QR code-nya. Silahkan banjiri pertanyaannya yang banyak kalau perlu. Tapi kita bisa sambil berinteraksi dan berkomunikasi sehingga kita bisa mendengarkan apa sih tentang hak perempuan, anak-anak perempuan maupun remaja dalam demokrasi yang lebih inklusif. Nih Kak, aku nanya lagi nih. Kok mereka nanya deh. Pak, aku penasaran jadinya kan. Nih, tadi kan sempat disinggung sebagai influencer, itu sebagai role model ya kan, sebagai public figure gitu kan. Nah, kita kan berbicara tentang hak asasi manusia perempuan, anak-anak dan anak muda ya kan di Indonesia. Kalau melihat dari role model tersebut gitu, tugas mulia apa sih ya? Tugas mulia apa atau role model apa yang kira-kira bisa ditularkan kepada calon-calon influencer baru? Okay. Karena kan kalau berapa tahun lalu ya sempat iseng-iseng nanya gitu, kamu mau jadi apa? Menjadi influencer? What? Jadi influencer gitu. Kayaknya sekarang bisnis yang menjanjikan gitu. Iya gitu kan. Jadi mereka sekolah sampai kuliah, lulus jadi influencer. Ujung-ujungnya begitu rata-rata ya kan. Nggak hanya di Indonesia loh. Sampai di luar negeri pun seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi influencer yang bagus, yang baik. Tapi kan paling penting adalah memberikan informasi yang real, nyata dan jujur. Bukan yang dibuat-buat, tidak difabrikasi ataupun karena ada financial agreement terus tiba-tiba dirubah aja. Suka-suka mereka itu kan bahaya sekali ya. Seperti saya iseng-iseng kalau misalnya pas lagi ada waktu ngelihat Instagram gitu kan, ngelihat influencer lucu banget gitu. Ada beberapa yang punya pesan moral gitu kan. Ada yang parodi, habis itu ada yang benar-benar berat gitu macam-macam. Ini kan kita nih 278 juta. Wow. Di Indonesia, ya kan? Tapi nggak semuanya udah megang handphone ya. Misalnya baru lahir, langsung baca Instagram juga kan. Nah, itu kira-kira kakak sebagai public figure yang sudah lama, dari mulai penyanyi cilik hingga sekarang dewasa gitu. Kira-kira apa sih yang bisa ditularkan untuk baik ke teman-teman yang masih sekolah, anak muda, ataupun mereka yang akan menghadapi pilkada besok nih, atau yang mereka yang akan segera lulus dan mulai masuk ke dunia kerja, salah satunya adalah dunia influencer. Jadi kira-kira apa sih yang mereka harus punya modal awalnya sebagai influencer yang baik? Kalau aku pribadi, yang pertama adalah tanyakan pada diri sendiri apa tujuan kita menjadi influencer. Karena kalau misalnya tujuannya materi bisa juga, tapi pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat itu jadi jauh banget yang istilahnya jadi kita nggak ada bedanya dengan iklan-iklan lain gitu. Jadi kita seperti tidak punya identitas kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku yang paling penting itu. Yang kedua adalah harus banyak riset sih. Karena kalau misalnya kita dapat produk atau dapat service yang mau kita promosikan dan segala macam,
itu risetnya harus mendalam sih kalau menurut aku, karena kalau misalnya memang kita terlanjur udah istilahnya memberikan diri kita untuk mempromosikan produk tersebut, ternyata produk tersebut salah atau misalnya tidak baik dan segala macam, menurut aku itu jadi tanggung jawabnya si influencer tersebut juga. Dan yang paling ketiga, yang ketiga menurut aku adalah kayak coba untuk memikirkan orang lain. Karena kalau menurut aku kayak balik lagi ya, aku ngerasa kayak kebanyakan influencer yang ada sekarang itu lebih care terhadap diri sendiri gitu loh Kak. Jadi misalnya mendapatkan materi oke, tapi somehow kita suka tidak memikirkan orang lain, apa yang menjadi efek pada saat kita mempromosikan hal tersebut gitu. Misalnya misalnya aku tidak akan menyebut nama, tapi contohnya misalnya dia mempunyai mobil baru gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus lihat ternyata tuh untuk mendapatkan mobil itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu. Mungkin aku ngerasanya kayak kita harus kayak care juga terhadap sesama, memikirkan sesama, jangan sampai terjadi kesenjangan sosial yang terlihat di depan mata ada di sosial media. Itu aja sih, 3 itu aja sih kalau menurut aku yang paling penting. Ngomong 3 tiba-tiba ada pertanyaan udah 3 dadak dangdut nih. Aduh. Nih, jadi kan tadi Kak sudah memberikan informasi bagaimana sebagai influencer yang tadi harus punya empati, betul, empati, menempatkan dirinya di orang lain seperti apa. Ini salah satu pertanyaannya adalah apa sih dampak kalau kita berbicara tentang influencing, menginfluence gitu kan, pasti ada hak anak yang teriris di situ kan. Kayak waktu kakak tadi sekolah, ibu harus berhenti kerja, atau sebaliknya mungkin seperti itu kan. Tadi seperti yang bilang mereka nggak bisa sekolah karena membantu orang tua. Seperti itu. Nah, kalau kedepannya nih dampaknya apa sih kalau misalnya ada hak anak yang tidak terpenuhi gitu. Demokrasi terhadap demokrasi Indonesia ini akan seperti apa nih? Kalau tadi yang satu nggak bisa sekolah, yang satu ibunya nggak bisa nyari makan gitu loh. Itu kira-kira menurut kakak itu gimana tuh? Jujur itu salah satu permasalahan yang cukup cukup pelik ya, karena pada dasarnya itu balik lagi dengan ternyata semua tuh terkoneksi gitu loh. Kayak maksudnya tingkat kehidupan dan juga penerimaan tentang edukasi itu harus sejalan gitu loh, harus level. Jadi kalau menurut aku mungkin dampaknya jujur kalau misalnya terjadi seterusnya seperti itu, of course tidak baik. Jadi kalau menurut aku lagi-lagi mungkin aku pengen pemerintah lebih care lah terhadap hal itu, karena jujur walaupun kita sebagai masyarakat sipil udah berupaya dan segala macam, tentu bantuan dari pemerintah itu kan sangat penting juga gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau buat aku pribadi, untuk mencegahnya dari kita pribadi adalah mungkin ini kali ya, maksudnya sesuai umur aja gitu. Misalnya kayak kalau misalnya orang tua kan juga sebenarnya pada saat punya anak itu pilihan mereka gitu ya. Jadi ada sedikit banyak yang sebenarnya tanggung jawab mereka untuk menafkahi anak dari lahir hingga umur si 18 tahun tadi. Jadi sebisa mungkin untuk berpikir pada saat sebelum atau sesudah punya anak, gimana caranya bisa menafkahi anak ini sampai umur 18 tersebut. Jadi kalau menurut aku mungkin kalau hal-hal seperti itu tidak terfikirkan oleh keluarga-keluarga di Indonesia, jujur dampaknya tidak akan baik sih ke depannya. Aku berharapnya mungkin hal-hal seperti itu, cara berpikir yang seperti itu harus lebih diutamakan gitu, karena itu menjadi dasar dari sebuah keluarga juga gitu. Dan even negara juga pasti juga akan, maksudnya kayak itu akan bagus buat negara juga, karena cara berpikir masyarakatnya pun sudah berubah gitu, bukan cuma sekedar yang penting punya anak atau apa segala macam, tapi tanggung jawab terhadap anaknya kurang. Mungkin kalau buat anak-anak yang pengen membantu orang tuanya baik, tapi menurut aku harus mengikuti dari umur aja sih, karena jujur
aku nggak bisa bohong kalau ternyata banyak hal yang ternyata aku lewatkan pada saat aku zaman kecil, terutama kita menerima pendidikan sebagai anak-anak itu bukan cuma pendidikan exact atau kayak misalnya IPA, IPS, bahasa dan segala macam, tapi kita juga butuh bertemu teman, bermain, berolahraga bersama. Menurut aku itu sebuah hal yang penting juga sebenarnya untuk didapatkan seorang anak. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya anak pengen membantu orang tuanya, mungkin diusahakan setelah di umur 18 tahun itu aja sih. Kalau menurut aku itu aja sih. Berarti sampai anak berusia 18 tahun itu hak-hak anak tadi itu kalau ya wajib dipenuhi ya, khususnya pendidikan, habis itu hak untuk hidup, untuk menentukan masa depan, seperti itu kan, ya. Jadi paling penting adalah sampai 18 tahun si anak tuh harus menjadi tanggung jawab orang tuanya. Berarti kan kalau misalnya jadi influencer dari kecil tuh komplementari ya, menambah gitu ya. Nah ada pertanyaan bagus lagi nih satu, sebagai orang tua, bagaimana sih peran keluarga dan orang tua itu untuk menjaga anak dari bahaya eksploitasi? Karena pada saat kita berbicara anak sebagai influencer, mulai dari yang foto lah, yang Instagram, sekarang yang video, yang di majalah gitu, secara nggak langsung kan tereksploitasi ya, secara apa tuh namanya, waktu, hak-haknya dia gitu. Bagaimana sih peran keluarga? Mungkin bisa bercerita peran keluarganya Kak Geo dulu, sehingga Kak Geo itu tidak tereksploitasi. Oke. Sebenarnya mungkin gini ya, kalau aku pribadi, aku tuh ngerasa banyak orang yang akhirnya salah pemikiran kalau jadi public figure dari kecil itu berarti suatu hal yang baik dan harus dilakukan gitu sebenarnya. Jadi menurut aku itu gimana ya? Aku tidak menganjurkan itu sebenarnya, karena jujur yang tadi aku bilang, banyak hal-hal yang sebenarnya aku juga akhirnya tidak dapatkan. Yang tadi aku bilang, dari kecil hingga dewasa ada beberapa hal yang tidak aku dapatkan, tapi mungkin beruntungnya aku bisa menginfluence orang lain untuk lebih aktif dan segala macam untuk menyuarakan hal ini. Nah, kalau aku pribadi, mungkin kalau dari orang tua aku pribadi itu yang tadi aku bilang, mereka tuh selalu mengutamakan pendidikan aku gitu loh. Jadi kayak bukan cuma tentang kayak materinya atau menjadi public figure-nya, tapi apakah aku mendapatkan pendidikan yang tepat gitu loh. Karena pada dasarnya mama papaku tuh termasuk orang tua yang sangat into bukan sangat itu ya, maksudnya pengen anaknya itu punya pendidikan yang baik gitu. Jadi makanya mereka tuh selalu berpikir kayak oke, nggak apa-apa misalnya sekarang Geo waktu zaman kecil mungkin banyak terlewat untuk kerja dan jadi public figure dan lain-lain, tapi pada saat aku kuliah 100% pilihan aku untuk memilih aku mau masuk di kuliah mana atau jurusan apa dan segala macam itu udah menjadi hak aku gitu loh. Jadi keluarga aku tuh benar-benar sangat memberikan kebebasan gitu buat aku untuk memilih pada saat di umur 18 tahun. Mungkin ya, aku ngerasa aku tuh tipe anak yang zaman kecil itu termasuk penurut gitu. Mungkin karena mungkin ada baiknya waktu zaman aku dulu, kenapa aku akhirnya jadi public figure dan segala macam, karena aku jadi deket sama orang tua dan nurut sama orang tua. Kalau misalnya mungkin kejadiannya adalah kalau misalnya aku sekolah dan segala macam, mungkin selain aku tidak bisa membantu orang tua aku, tapi aku juga mungkin mendapat influence yang juga belum tentu baik juga, karena aku segitu deketnya sama orang tua aku dari zaman kecil. Mereka selalu nemenin aku saat syuting apa segala macam. Jadi apa yang aku lihat dari mereka itu adalah hal-hal baik yang akhirnya berimpact ke aku yang besar gitu loh, saat aku besar gitu. Jadi menurut aku kayak sebagai orang tua, kita jangan cuma memikirkan kayak oh ya yang penting anak apa gitu, misalnya dapat pendidikan atau bisa makan atau segala macam, tapi pikirkan juga kayak kira-kira anak ini tuh mempunyai value yang baik nggak di masyarakat gitu. Kayak misalnya
kita harus berbuat seperti apa untuk masyarakat atau mengurangi cara berpikir yang egois dan segala macam gitu-gitu loh. Jadi kayak kalau dari orang tua aku pribadi tuh bener-bener kita tuh, aku selalu ditekankan sama orang tua aku kayak kita nggak bisa melihat dari sisi kita aja gitu. Kita harus punya sudut pandang lain pada saat menentukan pilihan kita gitu. Jadi pada saat aku kuliah juga, jujur aku sebenarnya tadinya pengen ambilnya apa gitu. Tapi saat aku pikirkan itu terasa jadi lebih sangat egois. Karena basic aku bukan di situ dan pada saat punya pendidikan juga aku tidak kuat di situ gitu. Makanya aku mengambil sesuatu yang secara pemikiran dan secara passion juga aku suka gitu. Makanya itu sih kalau menurut aku orang tua tuh bukan cuma sekedar kayak oh ya nih makanan atau oh ya ini uang, oh iya ini pendidikan gitu. Tapi juga ada kedekatan gitu loh. Supaya kayak value-value dari orang tua tuh bisa masuk, karena jujur anak-anak kan sebenarnya orang tua tuh idolnya mereka gitu, mereka yang menginfluence kita gitu. Jadi kalau menurut aku kayak ya itu sih, kayak influence baik dari mereka itu yang akan kebawa terus gitu buat anak-anaknya gitu. Which is bagus banget ya. Karena kita melihat orang tua sebagai idol, betul. Tapi ternyata kita jadi idol public figure. Iya. Tuker gitu kan. Untungnya orang tua aku baik ya. Untungnya kan, karena gak semua orang tua kayak gitu kan. Nah, ini kan semakin banyak gelombang di mana orang tua menjadikan anak itu sebagai content influencer di media. Bagaimana sih dapat meningkatkan kesadaran baik si anak maupun orang tua ini bahwa hak anak itu apalagi sebelum 18 tahun itu adalah penting. Menurut kakak sendiri gimana tuh kak? Bagaimana caranya memberikan edukasi kepada orang tuanya dan anak itu sendiri pada saat akan menjadi content creator ataupun public figure atau influencer? Oke. Kalau aku jujur sebenarnya kalau lihat misalnya kayak di sosial media gitu ya, aku tuh banyak lihat sekarang banyak anak-anak yang balita dan balita yang akhirnya dibuatkan konten sama orang tuanya melakukan sesuatu gitu misalnya. Sebenarnya basicnya itu lucu-lucuan aja gitu loh kak. Tapi kalau menurut aku belum saatnya sih kalau menurut aku gitu. Walaupun mungkin yang penontonnya senang karena si balita tersebut lucu dan pintar dan aktif dan segala macam. Menurut aku tuh masih belum saatnya aja sih gitu, karena pada dasarnya aku takutnya akan terjadi banyak dampak, banyak efek di anaknya itu sendiri, di lingkungannya dan segala macam. Karena kalau aku pribadi nih, sepengalaman aku ya kak, waktu zaman kecil aku misalnya aku nyanyi dan segala macam, pada saat aku SMA itu banyak banget perundungan yang terjadi terhadap aku gitu, dan aku nggak pengen sebenarnya hal itu terjadi gitu kan ke orang lain. Jadi aku ngerasanya kayak aku pengennya mungkin anak-anak itu kan karena belum bisa bilang iya atau tidak gitu kan. Jadi sebenarnya itu kesadaran, balik lagi kesadaran ke orang tuanya untuk lebih peka kali ya tentang masa depan anak gitu. Karena yang tadi aku bilang kayak oke, mungkin sekarang kita bisa lihat itu sebagai hal yang lucu atau hal yang menyenangkan gitu. Tapi pada saat misalnya anak itu beranjak dewasa, apakah efek dari video-video tersebut yang sudah ada di sosial media dan itu tidak akan pernah bisa dihapus, akan berefek buat anak itu sendiri gitu nantinya gitu. Kalau aku sih itu aja sih yang menjadi concern aku sebenarnya. Berarti salah satu bahaya perundungan itu perlu diatasi ya. Karena kalau konsen yang saya pikirkan sih eksploitasi anak ya. Karena kan eksploitasi anak bagaimana dia belum bisa bilang tidak atau iya gitu loh. Belum lagi bahaya perversion. Ya kan, maksudnya child pornography, kita nggak pernah tahu gitu loh. Belum lagi nanti kalau nyangkut ke masalah human trafficking, selling the babies or whatsoever gitu kan. Sebenarnya concern yang sangat berat, di mana sebagai former child singer juga berat sih sebenarnya. Karena secara nggak langsung kan selalu terbawa bahwa ini Geo dulu adalah artis cilik nih. Secara nggak langsung nih
makanya tadi experience yang kakak bilang ada bahaya perundungan di situ. Habis itu bagaimana dia mental health-nya, well-being-nya pada saatnya mulai beranjak remaja dewasa gitu. Karena belum tentu pada saat terlihat indah waktu dia dari bayi jadi model, pas jadi model, pas pada saat dia berinteraksi kan ada informasi yang tidak bisa disaring. Yang hasil adalah ya udah ini adalah masa lalu aku gitu. Tapi sebenarnya kan dia tidak pernah mendesain masa lalunya akan seperti apa. Sehingga penting sekali untuk baik si calon influencer anak-anak dan remaja maupun anak muda maupun orang tuanya itu udah aware ya tentang hak tersebut. By the way, terima kasih sekali loh Kak Geo untuk chatty-chatty di sore ke malam hari ini. Dan semoga sukses selalu untuk aktivismenya khususnya di dunia seni. Saya suka sekali. Terima kasih Sobat Amerika dan saya kembalikan lagi kepada Andrea. Oke, terima kasih banyak Kak Arfi dan Kak Geo untuk diskusinya malam hari ini. Terima kasih juga semua yang udah datang hari ini. Thank you so much for tuning in. And if you think today's discussion was interesting, please consider following us on our social media. We are on Instagram, Twitter, Facebook at AT America, and we also have newsletter and YouTube channel as well. So consider subscribing. And with that, we have reached the very end of today's session, everyone. Thank you so much for tuning in and see you at the next At America event. Bye-bye.